Oke, selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua untuk musisi-musisi Wonosobo dan musisi-musisi di kota yang lainnya. Kita saat ini mau melaksanakan podcast bersama dengan musisi Dedengkot di Wonosobo di Abasi Coffee and Eatery. Ini tempat untuk ngopi yang aman, nyaman, santai dengan barista yang luar biasa. Ini menunya ada banyak sekali di sini, promosi dulu karena kita di endorse juga. Ada kopi single origin yang suka kopi benar-benar kopi, ada juga olahan kopi yang lain, ada kopi susu. Menunya ada apa aja mas? Kopi candu, kopi dia, kopi kamu, dan malam hari ini kita juga sudah pesen kopi, disponsori oleh Abasi Kopi. Nah ini menunya ini datang nih. Iya bos, ini hostnya nih yang dipanggil juga haus. Tadi udah keburu tak minum dikit-dikit itu karena enak di sini. Karena enak, iya betul. Ya, ini apa ini? Ini kombucha. kombucha ini apa ini? Olahan teh di fermentasi. Fermentasi Sangat teh. banget tuh. Enak iki aku seneng iki. Tapi aku senengnya sing apa ya? Kaskara. Kaskara ya. Nah, itu yang kaskara. fermentasi kopi. Fermentasi ya. Kulit kopi. Pemilik barista dan wah, segala rupa. Say hello dulu di sana. Dulu sama apa dulu ini? Terima kasih. Ngopi dulu dong. Oke, ngopi sambil ngobrol ya. Ngopi sambil ngobrol. Santai aja. Kita sudah kedatangan tamu yang ya cukup biasa saja dan luar biasa. Ada Mas Rudi, Dedengkot Halo. musik juga. Halo. Nah ini orangnya ya. Tolong dihafal. Apal semua Hafal, sama saya. hafal, Mas Rudi mesti hafal. Karena marahi muntah. Nih. Ada satu lagi Pak Baba. Wah ini dedengkotnya dedengkot. Selamat malam teman-teman semua. Tercermin lah ya. Kalau Pak Baba jenggotnya panjang berarti ya pasti sesepuh lah. Ngarah. Ya, kita mau ngobrol masalah musik, bukan masalah sih, terkait dengan musik yang ada di Wonosobo selama ini, dan kebetulan malam hari ini kita mengundang untuk musisinya yang sepuh-sepuh dulu. Untuk apa? Untuk membedah musik yang dari zaman dulu, kira-kira yang dialami seperti apa, dan yang sekarang seperti apa, juga apa ini Pak, nanti Pak, problematika atau fenomena ya, fenomena yang terjadi di. Pertama Pak, saya mau tanya, bagaimana perkembangan musik yang ada di Wonosobo ini yang dialami oleh Pak Baba? Kan Pak Baba dari zaman dulu sampai sekarang nih bermusik terus. Nah itu yang dialami apakah ada perubahan atau bagaimana? Ya, terima kasih. Perkembangan musik itu seni dan seni itu selalu berkembang. Selalu berubah, selalu berkembang menurut perkembangan zaman. Di Wonosobo dulu zaman SMA saya tahun 2000 pas. itu festival. Oh, Festival yang paling banyak festival. Termasuk teman saya Mas Rudi ini juga uang festival ya. Wih, pengejar piala. Iya. pengejar piala, pengejar duit terutama. Dan itu ya karena waktu itu untuk ukuran kita bocah Wonosobo SMA dengan hadiah 200-300 ribu rupiah waktu itu kan udah banyak sekali. Tapi perkembangan kesini, perkembangan zaman termasuk juga perkembangan media sosial, informasi yang kita dapat dari YouTube segala macam itu, manusia yang terlibat dalam musik melihat ini tidak ada jarak lagi. Di Jakarta, jangan di Jakarta, di Amerika pun orang-orang jadi tahu. Oh, di Eropa sana yang terkenal musik-musik seperti ini. Karena efek Ya ini media. Oke. Alur informasi yang sangat gampang sekali kita dapat. Iya. Dulu teman-teman tak pikir masih belum banyak yang kenal dengan model-model seperti apa ya? Seperti Maroon 5 segala macam. Oh ya, Maroon 5. Aliran-aliran yang seperti itu. Masih terbatas sekali selama ini. Sementara sekarang ini kita dengan mudahnya. Jangankan delok video klipin, delok live-nya. Yeah. Atau meh ngulik tanpa kita perlu mikir adoh-adoh, kita cukup buka YouTube. Semua tersedia. Terpampang di situ. Oke. Dan perkembangan itu bukan perkembangan yang salah. Itu perkembangan yang sangat bagus sekali, manusiawi sekali. Cuman yang jadi masalah adalah bagaimana kita menurut kebutuhan kita sendiri.
kebutuhan kita saat ini banyak tempat buat nongkrong seperti Abasi ini. Oh iya. Di Wonosobo banyak sekali mereka menyediakan menu, juga menyediakan live music, hiburan buat pengunjung. Permintaan pasti juga banyak. Pengunjung kafe itu seneng musik pop pirang-pirang, yang seneng R&B banyak, rock juga banyak, semuanya banyak sekali dan kita harus bisa merangkum semuanya, bisa dinikmati semua pengunjung. Ya mungkin yang saat ini terjadi adalah yaitu banyak sekali biyen Mas orang bermain musik festival. Yang saya bilang idealismenya tinggi sekali. Iya. Mereka nggarap lagu-lagu sing Maroon 5 atau apalah. Lagu-lagu top 40 lah ya. Iya, wegah nyong pengin nggarap lagu rock. Sing distorsine banter, sing melodine nguil. Cuman sekarang diterapkan pada saat ini ning kafe ada koyo ngono. Tidak relevan. Rekoso buat playernya, juga rekoso buat penikmatnya. Rekoso buat player karena harus ngulik dan segala macamnya itu. Dan itu bukan pekerjaan 1-2 hari ya. Iya betul. Itu orang butuh banyak berminggu-minggu bahkan Pak. Dan perkembangan itu ya tadi saya bilang bukan perkembangan yang buruk, perkembangan yang baik sekali. Perubahan yang menurut saya baik sekali. Pun di Wonosobo kan Wonosobo kota kecil, informasinya tiap daerah cepet lah. Iya. Wong ono kafe ning anyar ning Kalibeber, orang dari Wadalintang pun bisa tahu. Mudahnya cepet datang sekali. Mungkin sementara itu dulu Mas Rudi. Ada tambahan nggak nih Pak Rudi? Atau sedikit berbeda? Biar nanti saya jadi wasitnya. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya perkembangan musik Pak di Wonosobo. Waduh. Perkembangan musik di Wonosobo yang pernah saya alami. Itu kan maksudnya. Ini kan masing-masing berbeda. Kalau saya sih dulu memang berangkat dari rock. Rocker toh berarti? Iya, rocker dulu. Karena ya memang tahun-tahun dulu saya dari SMP itu lingkungan ya, terutama di daerah Kertek itu kan banyak rocker nih, Pak Yoto, Pak Opik. Wah, itu kan lingkungan di situ. Saya punya studio, ya latihannya lagu-lagu itu, ya mau nggak mau. Yang saya dengerin zaman apa itu Pak lagu-lagunya ini? God Bless ya, itu idola. Sampai sekarang pun aku udah lama nggak dengerin, tetap masih apal. Dites musisi. Sampai lirik-liriknya hampir apal itu, karena tiap hari saya dengerin itu ya, karena lingkungan. Ya, lingkungan yang mempengaruhi itu sangat berpengaruh. Kemudian menurut saya yang saya alami ada keterlambatan di diri saya. Jadi, telat. Saya sampai SMP saya ikut Lokselebor itu lolos ini. SMP Pak? SMA. Oh SMA. Lokselebor saya paling kecil, itu Pak Yoto dan lain-lain dengan virus. Pak Yoto masih SMA? Enggak, Pak Yoto udah tua. Ampunten Pak Yoto. Ampunten loh. Jadi itu dulu memang perkembangannya ya memang rock ya, memang, tapi betul. solid dulu, memang fokus. Bagus. Jelas pencapaiannya itu jelas. Jelas dulu. Tapi kan kita di jalur rock nggak ngerti apa-apa. Saya baru sebagai musisi baru belajar kali ya. belum yang tahu maksudnya apa, nggak ngerti. Kemudian sampai saya SMA, lulus SMA, saya kuliah di Jogja. Saya satu kontrakan dengan teman-teman yang berlainan ya. Yang ada yang dari luar kota, dari Semarang ada, dari Pati ada, dari mana-mana ada. Dan di situ satu kontrakan aku itu masih dengerin, masih tak bawa itu kaset-kaset God Bless, rock lama gitu. Diketawain. Loh. Iya, diketawain. Dan saya masih bawa twin pedal itu, double pedal. Saya rencana itu bahwasanya akan main, merasa saya di daerah itu hebat banget gitu loh. Yeah. Ternyata sampai sana terus beda lingkungan. Saya kan serasa diejek, musik apaan. Menurut dia nggak jelek, tapi udah nggak zaman kali ya. Dan nggak sesuai di kota Yogyakarta waktu itu. Dan bener, saya diajakin nonton konser-konser di UPN lah, di UNY lah, di UII lah, di UGM.
Dan yang saya bayangkan musik-musik yang akan saya mainkan di daerah Wonosobo itu dulu nggak ada di situ. Sama sekali nggak ada. Yang makanya saya katakan itu saya telat. Yang telat Pak Rudinya atau perkembangan di Wonosobonya? Sayanya. Kamu mancing banget sih. Waduh. Enggak, kalau perkembangan di Wonosobo itu cepat atau lambat itu kan tergantung individu ya. Oh iya. Kalau saya sendiri menilai saya pribadi saya telat karena lingkungan, lah lingkungannya itu memang seperti itu. Ya saya nggak bisa apa-apa. Kecuali lingkungan saya sama seperti di kota-kota besar, mungkin saya akan mengikuti. Tapi karena lingkungan saat itu memang ya segitu-gitu, ya jadinya terpengaruh dong. Iya betul. Mau nggak mau, gitu loh. Kalau saya bilang beda sendiri di situ kan lucu, Pak. Tiba-tiba rock saya mainin bossa nova kah atau apa kan lucu. Sopo. Iya, musik opo saat itu. Iya betul. Nah, kenapa saya katakan telat ya itu, dan akhirnya saya harus belajar lagi mengkulik musik-musik pop yang sesuai lah saat itu. Tahun awal 2002. Oh 2002, udah kuliah Pak? Udah. Oh SD kelas luru. 2002 itu udah kuliah. Jadi ya waktu itu terus menurut saya terlambat. Artinya tadi Mas Baba itu selaku musisi juga yang pernah di Jogja kan juga mengalaminya menurutku. Jadi lah dengan adanya sosmed sekarang dan teman-teman menurut saya yang di Wonosobo ini kan meskipun kota kecil dengan adanya sosmed kan tahu semuanya. Tahu. Dan harusnya kita yang membentuk lingkungan yang lebih baru. Oh, iya. Yang harus mengikuti zaman. Yang harus disesuaikan. Karena enggak mudah, aku bilang enggak mudah. Membentuk lingkungan yang baru itu enggak mudah. Pasti ada aja. Zaman festival itu memang idealisme tinggi ya. Iya, betul. Tinggi, emang iya. Rock yang harus twin pedal, yang harus ini, yang harus ulik-ulik melodinya kan. Wah, ora persis gitu kan. Ya itu dulu saya alami. Ya. Pokoknya harus ngulik yang bener-bener. Tapi ada manfaatnya. Detailing di situ kalau kita kembangkan di musik lain itu lebih enteng. Tapi kita harus menurunkan yang namanya rock itu kan keras ya. Iya. Saat saya belajar pop itu susahnya ampun. Cara belajarnya juga pasti beda. Beda. Saya harus konsepnya sama, ya. Tapi masalah perasaan, masalah ininya harus diturunkan tensinya itu memang iya. Coba main pop tapi pukulannya rock, enak nggak? Kemeng. Ya, iya, nggak enak gitu loh. Saya bilang menurut saya nggak enak. Jedat main di hotel dengan drum akustik kita mukulnya tetap keras. Wah, nggak bisa. Ya nggak enak gitu ya. loh. Ya mungkin itu kalau perkembangan yang sampai hari ini itu teman-teman di Wonosobo udah mulai oke lah. Udah mulai ikut, bukan ikut arus tapi ikut zaman. Iya, mudah-mudahan. Kalau ikut arus kan cuma ngikutin aja ini lagi in apa ikut. Lah, ada salah satu yang saya agak kurang oke ya. Jadi kadang-kadang teman-teman ini hanya ngikut-ngikut atau memang dia hanya follower atau memang create ya, dia berani mengambil jalur yang berbeda. Maksudnya gimana tuh Pak? Gini, misalkan ini teman-teman sekarang eranya kan sekarang top 40 nih. Wah berkembang, padahal di Jogja juga top 40 ya gitu-gitu aja, sama gitu loh. Lah dia berani nggak create menjadi kreator, bikin lagu kayak apa kayak itu kan. Ini masih ada ketakutan gitu loh. Kenapa sih takut gitu loh? Nggak ngerti juga, harusnya kita dorong ke situ. Ayo berkreasi. Termasuk saya sendiri ini nggak sempat waktu bikin lagu, take recording. Ya karena ini kebutuhannya udah berbeda. Tapi yang muda-muda harusnya berani meng-create menurut saya loh. Harusnya kan. Jadi ya seperti itu aja perkembangannya sekarang ya masih oke sih. Cuma ada nggak yang jadi volunteer yang blah gitu loh. Kurang kreator berarti Pak mungkin. Ada 1-2 ada. Saya lihat itu ada band itu Enemy Down, itu ya saya bilang oke, dia bukan orang festival, saya bilang dia bukan orang festival, tapi dia punya karya, itu hebat, aku bilang hebat. Saya aja pernah punya karya, pernah, cuman nggak konsisten, ya itu Enemy Down itu benar-benar konsisten, nah bodo amat gitu loh, yang penting dia berkarya, masalah hasil itu nanti. Gitu. Ini sekedar info dulu nih Pak. Enemy Down itu salah satu band di Wonosobo ya. Iya. Asli ya. Asli. Otentik Wonosobo yang sudah punya karya. Iya. Betul. Mungkin itu Om Host
Oh, Ada pertanyaan lagi? wah ada banyak, tenang, stoknya masih banyak. Oke, dap. Tapi ini Pak, saya mau tanya sih, kok ngundangnya Pak kok jauh sekali gitu ya. Kak boleh. Kak, Kak boleh, Om boleh, Waduh. Mas boleh. woi, Asal jangan Cin aja ya. Mas, ya tapi Mas penak ya Mas. Mungkin gini Mas Rudi, Pak Baba. Saya dulu pernah, waktu saya kuliah, saya di Purwokerto itu langsung begitu saya misalnya main musik atau ke studio itu ditanya, aslinya mana Mas? Wonosobo. Itu satu kata yang terekam di orang Purwokerto adalah festival. Berarti tadi menurut kedua pemateri kita ini kan memang dari dulu itu Wonosobo terkenal sebagai kota festival. Kalau di zaman itu kan memang ya Wonosobo menjadi momok besar lah di dunia festival. Dan untuk sampai saat ini masih terkenal di festivalnya yang Garang. Berarti apakah perkembangannya itu berhenti di situ, terus yang sekarang tidak terekspos, atau yang sekarang ini masih sedikit ya kurang-kurang tipis lah untuk mengembangkan? Karena tadi kan menurut Pak Rudi kan masih sedikit lah yang untuk berkreasi. Ada sih ada, cuman hanya beberapa lah. Itu bagaimana Pak? Aku apa dia? Pak Rudi dulu deh. Si enak dipancing. Pertanyaannya angel nih. Oke, kalau momok itu kita dulu sebagai macan festival Wonosobo, iya emang iya. Karena dulu saya di Purwokerto, di Magelang, di Jogja, Ngerantasi. di Semarang itu juara 1 nasional, bener. Almarhum bapak saya dipanggil bupati, ikut upacara, itu bener. Tapi apakah itu suatu kebanggaan? Iya bangga. Tapi itu kan dulu. Itu dulu. Iya, itu sebagai motivasi aja. Kalau sekarang kita dikatakan macan festival dan kita nggak mengikuti perkembangan hari ini, saya drummer, saya nggak tetap terus latihan, terus saya mengandalkan yang dulu. Wah dulu kan ini, iya kan dulu. Sekarang kamu asah nggak? Saya masih latihan terus konsisten. Tiap hari saya megang drum. Lah kalau yang dulu dan saya nggak melakukan latihan terus saya dengan anak-anak kecil kalah. Saya kan dulu juara festival. Ini. Ya jawabannya kan dulu. Terus ngopo? Lah artinya teman-teman sekarang itu kita udah besar loh namanya Wonosobo ini. Bener. Cuma tinggal kita alihkan dari yang macan festival itu lebih berani ke karya. Kan? Ini menurut saya loh ya. Iya, betul. Menurut Karena ke sekarang karya. juga festival juga jarang, Pak. Iya, festival jarang. Terakhir itu ada salah satu bank lah ya. Oh iya. Ya, itu. Bank BUMN kan? BUMN, Nggak usah sebut merek itu. Nanti dikira promosi. Produk. Wah, saya ikut itu, Pak. Iya, Saya iya. ikut itu. Itu ya, kalau sekarang mungkin festival itu kalau sebagai saya kan dulu juga ikut festival, Iya. masih zamannya festival. Iya. Dan sudah berapa lama nggak ada festival, ikut festival itu kayak nostalgia. Iya. Jadi mungkin kalau festivalan ya hanya sebatas kepuasan sesaat. Iya. Karena di situ ya kita nggak punya karya itu. Iya. Ada benarnya juga ini Pak Rudi. Iya. Tumben bener. Hai. Biasanya nggak benar. Oh, iya. Nggak pernah benar. Kan RD. Apa? Rusak apa Pak? Rusak duluan. Rusak diam-diam. Oh, rusak diam-diam. Ganti meneh. Kalau Pak Baba gimana Pak Baba menanggapi pandangan orang luar kota tuh kalau dulu Wonosobo macan festival. Lah sekarang ini gimana gitu. Itu hubungannya juga nek yang dulu ya. Dulu emang Wonosobo ora umum lah sangare. Ora umum. Masih ada saksi hidupnya di sini. Mas Budi. Masih hidup gua. Tapi di sisi lain kita tadi saya bilang perkembangan yang semakin gampang kita dapat informasi yang kita dapat. Pertama itu, dan yang kedua memang entah ada apa dengan apa ya, Ayo apa? promotor festival. Oh, festival kira apa? Entah kenapa emang semenjak 2005 sampai 2010 sama sekali nggak ada ini, sama sekali nggak ada kabar-kabar festival yang gini. Besar. Festival paling setahun sekali lah, Ya. atau 2 tahun sekali malah mungkin. Nah dulu kan hampir 2 bulan sekali ada, Mas. Diajar Entah festival itu- terus. Entah itu di Wonosobo atau di Paraan, Temanggung, tadi masih dibilang sampai Semarang segala macam. Itu ada terus. Dan itu sangat menarik. Karena rata-rata ini Mas, hadiahnya juga lumayan. Itu yang sing Motivasi. salah satu motivasi beratnya itu. Tapi sisi lain emang semacam apa dasare wong Wonosobo wae emang sing
Mereka emang keren-keren waktu Iya. itu. Dengan festival segala macam sangat di apa ya? Takuti. Iya, sangat di. Wonosobo melu Bali wae ngluntrung. Nah, gitu. Bener Pokoknya itu, Pak. seperti itu. Iya, emang iya. Iya, Emang iya. Kayak ngendi kae? Wah, pelatih AAF. Wah, Waduh. bubar wis. Tapi di sisi lain adalah festival bagus. Cuman karena sekarang tadi saya bilang promotor entah pada kemana sekarang yang istilahnya yang garap festival dengan serius ya, yang mendatangkan talent-talent dari di Wonosobo dari luar kota segala macam itu, yang bisa mendatangkan seperti itu. Festival ini juga memicu banyak sekali industri musik sebenarnya. Contoh kecil, studio latihan. Wah iya betul. Dulu saya ingat sekali, zaman SMA saya dulu latihan ning temannya Mas Rudi ini. Le antri teko jam 3 sore balik sekolah, kita pulang sampai rumah jam 11 dan 12. Soko Kertek kita nggak waktu itu kentekan angkot. Ya wes ngeblack segala macam itu. Dan itu dulu terjadi. Perjuangannya sampai kayak Kita gitu. pulang jam 11 jam 12 malam masih pakai OSIS. Itu cerita zaman dulu, Mas. Dulu saking CTA saya ya cuma ada 2-3 studio musik di Wonosobo. Sementara event itu kan banyak sekali event festival itu. Jadi saat studio satu hari le antri so 5, 6, 7, 8 grup musik. Sampai harus booking dulu. Iya, sampai seperti itu. Tapi entah kenapa itu jadi semacam semangat. Nyong latihan wis tekan bengi. Ning omah seneni wong tuwa kok nganti ora entuk nomor ki yo kok rasane saru. Dulu salah satu motivasi seperti itu. Sementara sekarang studio musik mulai bermunculan banyak, tapi event-event yang apa ya? Nyun saya punya studio musik terus menyediakan teman-teman yang main cuman sekali 2 kali terus udah kita yo berat juga. Iya berat bagi mereka nggih. Festival ini emang sangat berpengaruh pada teman-teman yang bergelut di industri musik. Studio musik, rental sound segala macam, panggung segala macam sangat berpengaruh. Tapi ya emang plus ditambah pandemi, dadak bengek segala macam ini, tak pikir efeknya sangat berat sekali. Ya, terima kasih buat teman-teman ya tukang sound, tukang panggung, tukang rental musik segala macam. Jangan nangis Pak, jangan nangis. Yang sampai sekarang ini masih bertahan. Ya. Karena emang mereka ya itu. Wes lah, yang penting berjalan, entah bagaimana. Pantang menyerahnya itu. Cuman kembali lagi pada Wonosobo yang dulu di dadekke apa? Macan festival. Macan festival. Waktu itu memang napa nggih? Efeknya itu, Mas. Pelatih ndi kae? AAF. Wah, sudah banyak sekali dari kota-kota lain yang langsung drop. Dulu saya ingat sekali band Wonosobo, band kota Wonosobo, Wah Hijau atau Eksis dulu waktu namanya itu. Dulu juga Virus ini, Damri. Nomor 1 Virus, nomor 2 Eksis. Nomor 1 Eksis, nomor 2 Virus. Ning kuwi tok. Jadi dari kota ke kota memang seperti itu. Iya, emang wah ya. Berarti memang Wonosobo ora nomor 1 nomor 2. Ini nomor 1 nomor 2 Wonosobo. Piye? Itu membanggakan sekali. Tapi ya itu dulu. Ya kembali lagi pada karya. Maksudnya bilang karya. Ya benar juga. Karya ini salah satu yang membuat kita bertahan, dikenal. Anaknya kita itu karya. Sebenarnya iya. Jadi pada saat kita main band, musisi atau apapun namanya, selama kita hanya bermain-main cover, apalagi sekarang sono pembatasan apa? Cover izin segala macam itu kan itu wis ora kreatif dibatasi meneh. Wah. Ya kan? Kita ngover kan bukan saya mau bilang mengcover lagu. Cover itu juga enggak jelek ya. Iya, itu bagus. Cuman pada saat kita terlalu seneng, terlalu penak ngover, terlalu penak dengerin musiknya orang,
tak jajal di studio segala macam. Nah, yuk otak kreatifnya kita sebagai seniman ya, Iya. yuk hilang. Nah, takutnya itu ya jangan sampai seniman kok kehilangan kreatifnya. Ya udah hamsyong udah. Musikalnya Tak hilang seperti ya itu. sudah tidak bisa berbicara Yuk apa. jadi musisi yuk ming garap tapi bagus. Tapi di sisi lain napa nggih? Yaitu kita dikenal sebagai yang dikenal adalah karya kita sebenarnya. Nah ini Pak, ini ya pertanyaan berikutnya ini. Ini nyambung yang tadi. Ini menanggapi yang tadi kan kita dulu sebagai Macan Festival Wonosobo, Macan Festivalnya Jawa Tengah ya Wonosobo. Terus sekarang beralih kan, festival jarang tapi bermunculan nih fenomena baru. Kalau saya sih melihatnya nih mulai banyak sekali tempat-tempat makan, tempat-tempat ngopi, nongkrong yang di situ menghadirkan musisi, ada live musiknya. Dan itu juga tidak terbatas pada ini loh, orang-orang yang dulu. Bahkan muncul generasi baru ini malah munculnya dari band-band kafe itu. Kalau dari pandangan Pak Rudi dulu. Kalau dari pandangan Pak Rudi dulu, ini ada perubahan kan Pak? Perubahan fenomena yang dari festival ini menjadi band cafe. Kalau dulu skillnya yang diutamakan, sekarang mungkin isi listeningnya yang Iya. harus bisa diterima kan. Oke. Apakah ada kemajuan atau kemunduran? Kira-kira terus pergolakannya di situ bagaimana? Ada tanggapan nggak? Oke. Ini kalau menurut saya nih ya, ini menurut saya nih sekali lagi ini menurut saya. Menurut Mas Rudi, Iya. ya. Jadi kalau memang kita basically-nya dulu memang rock ya, Macan Festival. Terus zaman sekarang beralih banyak sekali kafe-kafe yang ada live musiknya. Terus tadi pertanyaannya kan apakah apa tadi? Perbedaannya apa? Perbedaannya Terus kemajuan atau kemunduran? Kemajuan atau kemunduran. Kalau secara kemajuan atau kemunduran menurut saya itu dulu sama sekarang sama. Sama. Cuma berbeda zaman. Zamannya beda. Ya. Ini menurut saya Ya. sebagai aku drummer gitu. Maksudnya gini. Yang zaman dulu ikut festival dan dia mau menurunkan tensinya untuk menjadi pemain kafe, live music di kafe yang mau ya, dia lebih bagus daripada yang memulai dari awal. Karena dia nggak punya basic. Karena dia nggak punya basic ya. Artinya kalau ini ngomong kalau aku drummer, dulu drum aku belajar basic. Jadi tinggal aku berlatih menurunkan tension. Di saat lagu rock dan di saat lagu pop itu pasti akan berbeda. Rasanya ininya dibanding band yang bermunculan baru, yang baru memulai, ya enggak? Iya. Dulu saya punya basicnya, tinggal saya olah. Yang masih saya olah, Tinggal dibentuk dikit-dikit. iya, tinggal bentuk dikit dibanding yang start dari awal, ya enggak? Iya. Ah, itu loh. Jadi, tapi juga ada yang bagus karena dulu juga sama berangkatnya dari festival dan dia masih terus mengasah. Yang bahaya, yang nggak pernah mengasah, ya, skillnya nggak pernah diasah, tiba-tiba main kafe. Apakah outlet mau menerima? Saya kira enggak. Jadi perkembangannya seperti itu. Jadi kalau kalau saya sebagai musisi ya, saya akan melakukan memberikan sesuatu yang terbaik untuk outlet. Ya, jadi seperti itu. Karena show ya. Iya, lah saya menunjukkan yang terbaik dong. Saya nggak mau yang setengah-setengah. Betul. Ya, setengah-setengah. Jadi kalau perkembangan dikatakan tadi Pak host itu bilang lebih maju apa lebih, kalau di average ya, di rata-rata ya hampir sama. Cuman tempatnya aja yang Cuman zamannya yang berbeda. Oke. Hampir sama loh ya. Kalau dulu mungkin gini Pak Rudi, orang harus berskill nih, Iya. skill festival. Kalau sekarang enak didengarkan. Iya, enak didengarkan dari skill Om. Oke. Jadi tetap nyambung ya. Iya, nggak bisa dong orang yang non sewu ya, saya mohon maaf, saya drummer ya, dia nggak ngerti ya, semuanya nggak basic ya. Kalau dia alamiah, dia main drum enak itu kan pasti basicnya, kalau menurut saya, Iya. basicnya bener. Anak kecil jalan, dia nggak pernah diajari apa istilahnya, dititah berangkang, apa dia bisa jalan? Kan dari basic. Nah ini menurut saya loh ya. Tapi ada nggak yang ajaib? Ya ada juga banyak yang ajaib, tiba-tiba muncul langsung bagus.
cok saka Gusti Ada, Allah. tapi kan 1 banding berapa, Om? Ya kan? Iya betul. Kalau ini kan kita ngomong rata-rata. Kalau ngomong rata-rata ya itu jawaban. Normalnya seperti itu. Normalnya. Tapi kalau yang ajaib itu istimewa. Saya bilang ada nggak? Ya ada juga. Cuma jarang terlihat. Jarang ya. Jarang. Ada, tapi ada. Pasti ada. Orang yang tiba-tiba muncul dan hebat. Tapi kan kita nggak tahu dia latihan yang Bagaimana? nggak terlihat bagaimana. Mungkin dia tiap hari nggak tidur. Pak Thomas Lang 8 jam. Iya, lah kita itu sebagai musik kadang-kadang kita nggak mau latihan tapi maunya bagus. Angel. Serakah toh Iya. kita? Iya makanya. Angel. Ya itu kalau ngomong perkembangan seperti itu Om. Mungkin kalau Pak Baba terkait dengan perkembangan musik juga. Dulu kan festival, seringnya kita mainnya outdoor. Wah, sound gede. Berapa kilowatt? Wah, sangar. Tapi kalau Iya. sekarang kan mainnya tipis-tipis. Soundnya paling pakai sound monitor 2. Ya, itu Terus equipmentnya itu Pak Bagus mengalami atau ada tanggapan pandangan gitu? saya juga mengalami, saya juga tua-tua koyo ini beberapa kali main gajuli drum segala macam. Wis. Gaul juga. Jadi yang saya pahami adalah tidak mudah bermain di kafe. Ada kesulitannya juga. Karena tantangan Mas, tantangannya kita main di kafe yang melihat kita dari banyak orang. Banyak background, ono sing seneng musik, ono sing ora. Wis seneng musik, ono sing seneng musik A, musik B, musik C. Tiba-tiba request ini. Tiba-tiba ya, itu request tuh beda cerita lagi Mas. Oke. Ini pada intinya tadi Mas Heri bilang mau nih main banter-banteran dengan full power segala macam itu, kemudian diminta untuk menahan Ego. menahan emosi, keringetan Mas. Ya mungkin Dadi mudun. mungkin rata-rata drummer merasakan lah. Kita main alon gitu dan malah keringetan nih. Nahan. Emosi itu. Tapi di sisi lain musik kafe itu ya perkembangan juga nih. Semakin banyaknya tempat ngopi, kafe segala macam yang membutuhkan hiburan seperti itu juga harus dipahami sebagai bahwa ternyata tidak bisa dilepaskan antara tempat nongkrong yang mereka butuh konsumen datang dengan harapan ono musik nambah suasana lebih enak segala macam. Sekarang taruhlah seandainya di satu tempat ngopi segala macam itu masuk dimain nggak rock. Kalau si pengunjung kafe itu emang koyok wis di apa ya Desain. tematik lah itu kafe rock itu oke nggak masalah. Mereka menikmati apapun rock yang dikasih. Wong rocknya sih penting ono distorsi kok. Jem ya. Jeng-jengnya mana? Zoom. Jeng-jeng. Nggak perlu double pedal nggak apa-apa, yang penting jeng-jeng. Tapi sisi lain wong sing senengi slow segala macam kasihan juga. Jadi pada intinya perkembangan musik di kafe itu apa? Apa istilahnya? Tidak mengurangi teman-teman yang sing meh rocker segala macam. Tidak. Sementara selama teman-teman yang main di kafe ngerti apa ya? Suasananya. Iya. Sound yang mereka butuhkan. Kebutuhan sound segala macam itu tak pikir enak-enak aja. Musik rock pun dibawain di kafe juga bagus juga. Dengan satu catatan, ojo kebablasan. Iya. Sebenarnya apa ning kafe pakai double pedal pun sebenarnya juga asik juga. Selama dalam Koridor. Aja terus pinginnya di polke keser-keser segala macam ya jebol soalnya. Ya mungkin itu buat teman-teman yang main di kafe segala macam kalian keren. Karena apa? Makasih Pak. Tiap minggu kalian main ataupun ada juga yang sing apa ya? Tadi kita sempat pernah bilang bene ganti-ganti ning wonge kuwi-kuwi. Enggak masalah. Di Wonosobo memang seperti itu, tidak bisa dipaksakan juga. Tapi tiap orang ini tiap main di kafe kan dari pihak kafe pinginnya ganti lagu. Iya. Ngulik itu bukan sesuatu yang Sulit. enteng. Oh, bukan yang enteng. Iya, bukan sesuatu yang, Saya kira bukan hal yang sulit. bukan sesuatu yang enteng. Oke. Karena butuh dengan teman-teman sak band segala macam kan butuh penyesuaian. Iya. Ya kalian keren.
Makasih. Karena tiap show bukan diwajibkan tapi diharapkan kalian membawa lagu yang berbeda. Itu tiap minggu, malah mungkin seminggu bisa 2-3 kali mereka main. Ya mungkin itu. Matur nuwun. Oke. Ini memang ada perubahan fenomena. Dulu Macan Festival sekarang menjadi band cafe. Tetap harus berskill juga ternyata ya. Iya. Harus berskill, punya skillnya, bisa dimaksimalkan di situ. Cuman pindah tempat mungkin ya. Zamannya berbeda. Terus ini Pak, banyak yang mungkin ya beranggapan lah, kalau menjadi musisi itu, kalau keren syaratnya adalah menjadi artis. Bayangan saya dulu waktu ikut festival ya, karena saya senengnya Krakatau. Jadi kalau main jazz bagusnya ya Krakatau. Kalau saya belum jadi Krakatau, belum jazz dan belum keren, ya. Kan susah. Nah, terkait dengan musisi yang ada di Wonosobo kan ini kan Mas Rudi, Pak Baba itu kan yang masih setia dengan kota tercinta. Nah, kalau musisi yang di sini itu bisa dibilang kan ada mungkin ya yang berpandangan, wah musisi yang di Wonosobo itu yang desa-desa. Pandangannya itu aja. Setuju nggak Pak Baba? Saya enggak. Wih, kenapa nggak setuju ini? Saya banyak mendapat pelajaran dari teman-teman. Saya juga sok lah beberapa kali nongkrong tempat beberapa kafe yang teman-teman main di situ juga. Beberapa lagu yang mereka bawakan juga, kyo lagu-lagu zaman saiki. Lagu-lagu yang berkembang, lagu-lagu yang susah. Nek ngomong ke genre sekarang jazz juga udah mulai banyak dikenal banyak orang. Jazz juga banyak sekali jadi lagu tapi ini pop biasa. Iya. Jazzy lah. Jazzy. Rodok jazz. Nek dipikir muisi Wonosobo saiki desa ya tak pikir anggapan yang salah sekali. Ojo main-main karo kata tandisa. Wis, bahaya kok. Nyong itu udah terima soalnya. Saya juga Wonosobo loh ya. Jangan salah paham. Ini ngomong ke teman-teman yang di kafe yang saya sering lihat. Pun yang mungkin yang di luar kafe yang mereka cuma latihan di studio segala macam. Atau di rumah saja. Referensi musik mereka juga up to date ya. Ya tadi saya bilang ada internet segala macam itu. Jadi sesuatu yang bisa dicari dengan mudah lah. Pengen lagu sing model opo sih? Terus ono kabeh di internet. Kita tinggal googling aja wis rampung. Selesai urusan ya Pak kalau zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu. Jadi musisi zaman sekarang ya emang karena itu mereka dimudahkan sekali dengan akses internet segala macam. Jadi betul. Jadi mereka mah up to date. Musisi muda itu mah lagu-lagu yang tak pikir kita ruangke ning mobil tok ternyata dinyanyikan sama teman-teman kafe segala macam. Wah ya berarti mereka bukan pemain yang asal jadi asal main. Iya, mereka juga ngulik ya, mereka juga ada prosesnya. Ada proses yang tak pikir juga bukan suatu yang enteng. Mereka berjuang untuk itu. Nah, ini kalau Pak Rudi nih saya mau nanya, penasaran nih. Ini kan kalau tadi saya bertanya ke Pak Baba itu kan musisi Wonosobo, karena musisi lokal kan ada pandangan ya mungkin dari yang di luar itu wah desa. Nah, tapi juga ada pandangan lain dari rekan-rekan di komunitas lain juga, bahkan musisi-musisi yang sudah dalam tanda kutip menjadi artis masuk di industri musik itu malah justru mereka menginginkan atau mengharapkan yang di daerah ini menjadi local heroes. Lah terkait dengan local heroes Pak Rudi, ini sebenarnya itu kalau local heroes itu apa? Apakah orang yang memperjuangkan musik di daerahnya terus bisa survive sampai ibu kota, atau ya bagaimana pandangan Pak Rudi? Susah. Angel woy. Abot. Sing abot mesti aku. Iya. Mudah dipancing. Gini, kalau tadi pertanyaannya nih local heroes ya. Pertama, kita perlu bangga bahwa kita Wonosobo sudah menjadi basic dulu ya. Sebagai Macan Festival. Itu kan local heroes. Terkenal kemana-mana kan. Yeah. Cuma di zaman sekarang, apakah perlu kadang-kadang gini,
beberapa kali event musik di Wonosobo itu kan mendatangkan artis. Apa sih efeknya buat musisi? Sedikit atau banyak? Iya, relatif. Yang perhatiin bener-bener ya sedikit, yang kenal ya banyak. Maksudnya yang kenal dengan artisnya ya dapatnya banyak pengalaman. Tapi kan nggak semuanya bisa mendekat ke artis, ya kan? Nah, artinya belum lama aku ngobrol sama musisi Jakarta, dia teman saya bilang, tolong dong orbitin ini, temanku ada nih punya karya. Ngapain? Dia bilang gitu. Kenapa kamu nggak orbitin sendiri aja? Local heroes sekarang yang harus dinaikkan. Karena semuanya kesetaraan di tahun ini itu sama. Contoh tuh, kalau saya boleh nih pendapat saya, Weird Genius tuh. Kan? Ngerti kan? Betul. Tiba-tiba dia sampai Amerika sana kan? Ngapain? Iya kan? Kok bisa? Tiba-tiba kok bisa? Apakah dia harus sana fisiknya? Enggak. Secara di media tiba-tiba ada yang suka, ada yang ini, ada yang itu dari karya dia. Apakah, mohon maaf nih, misalkan patokan saya kan Ahmad Dhani gitu kan. Apakah Weird Genius sama dengan Ahmad Dhani? Enggak kan? Beda kan? Ya, ini pendapat saya. Apakah harus berpatokan dengan itu? Enggak, nyatanya bisa. Ya, artinya teman-teman muda yang sekarang kalau boleh digeneralisasi di situ, teman-teman musisi muda sekarang ini jangan berpatokan pada senior. Berkreasilah. Berkreasi, jadi local heroes dulu. Local heroes kuasai Wonosobo dulu. Kalau kuasai Wonosobo, sebatas itu kita manggung-manggung. Ada sosial media kan? Kenapa you nggak berkarya dan sosial media? Weird Genius itu apakah harus konser ke Amerika? Menurut saya yang saya tahu enggak kayaknya loh. Kayaknya. Tapi mungkin ada relasi di sana dan dia bisa tembus ke sana, lagu-lagunya oke punya, dan mungkin perkembangan zaman di Amerika sana memang suka lagu-lagu yang gitu, ada unik-uniknya itu Lati itu kan. Ada kayak etnisnya, ada modernnya. Lah itu kan salah satu menurut saya pioner itu dia sampai sana itu pioner bener-bener gila gitu. Jadi heroesnya kita salah satunya. Iya, dia heroes di Jakarta loh, karena mungkin dia domisili Jakarta atau mana nggak ngerti. Yang jelas bukan Wonosobo. Ya kan? Tapi kalau Wonosobo bisa seperti itu, kenapa enggak? Apakah kita harus bermimpi menjadi artis dan lain-lain? Enggak, wong lewat sosial media aja bisa jadi artis sekarang. Enggak seperti zaman dulu ke label ngirim. Ya, pernah saya melakukan itu. Ya. Berapa bulan nggak dianggap? Iya, ke sana dipanggil, ini kurang ini, wah kayaknya ini diubah sama MD, ini mau nggak seperti ini. Iya, sekarang enggak. Sekarang dengan adanya sosmed, semuanya jadi mudah, tinggal kita mau enggak. Eksekusi. Iya, mau berkreasi apa enggak. Jadi kadang-kadang terbatas berbenturan. Sekarang aja, ini kita nggak mau buat kan? Kita nggak mau buat. Ya gimana kita bisa jalan? Sekarang anak muda saya nggak berpatokan. Yang lebih muda dari saya, bisa lebih dari saya, mungkin dan sangat mungkin. Kalau dulu kan enggak ini, Macan Festival. Kalau enggak berskill dulu seperti dia, kayak tadi kan Mas Hos bilang, kalau belum Krakatau, belum jazz gitu kan. Nah, sekarang enggak. Sekarang apapun bisa diakses kok. Dia mau belajar dari manapun bisa. Kalau dulu kan terbatas, sosmed. Jarang kita belajar dari guru, kaset pita, senior ya. Ini kan. Tapi sekarang enggak. Menurut saya semua bisa dipelajari. Lebih bebas, tapi beretika ya. Menurut saya. Beretika ini jangan lupa. Iya beretika dong. Saya juga sama guru-guru saya masih menghormati, dan saya masih ingat jasa-jasa beliau-beliau ya, guru di Jogja, di Wonosobo itu. Ya masih saya hormati. Oke. Artinya bukan berarti kita harus nurut ya, istilahnya kayak Pak Yai gitu kan. Harus nurut gini. Enggak. Kalau kita punya sesuatu yang baru, kenapa kita nggak obrolin? Oke. Jangan kepatok sama guru. Kudu gini. Enggak dong. Sekarang sosmed itu sudah banyak mengubah kehidupan. Ini Pola pikir ya. Menurut saya seperti itu, menurut saya. Jadi kalau ada orang yang mau mengalahkan saya, menurut mereka itu saya hebat banget, padahal ya enggak. Boleh. Yang berkreasi lebih dari saya boleh. Enggak terus
aku kan lebih senior, nggak bisa om. Sekarang karya yang ngomongnya. Karya yang berbicara. Karya yang berbicara. Ngapain saya ngomong panjang lebar, nggak punya karya kan ini bullshit banget. Ya pertama lah. Ya iya sih. Nanti nyampe rumah ini berkarya ini. Iyalah harus berkarya. Karya kan boleh apapun kan. Apapun. Ini pun kita juga berkarya loh. Oh iya betul. Betul. Iya kan? Berkarya meskipun kita pemain musik, kita boleh kan berkarya, kita ngobrolin sesuatu yang positif. Iya. Yang penting tetap positif, Pak. Yang jangan gibah. Jangan gibah, no Iya, gibah. No gibah. Karena orang gibah seperti memakan bangkai Saudaranya saudara sendiri. Ya. Digawe gule dadi enak. Nah, iya. bangkai ini Jadi, dadi gule. Sumanto. Nah, ini Pak, melanjutkan nih. Tadi kan Local Heroes ya. Terus tadi juga saya tanya terkait dengan perkembangan musik, band festival, band cafe dan lain sebagainya. Kalau dari pandangan Pak Rudi, Mas Rudi, dari Mas Rudi itu kira-kira idealnya itu kalau di Wonosobo yang sekarang ini musik itu yang bagaimana sih? Angel meneh iki. Sik. Mimik sik ya. Boleh. Nah, Kalau saya menilainya begini. Kalau yang ideal itu kan karena yang nonton musik itu ini menurut saya kan banyak orang. Orang itu punya telinga. Ya, mau musiknya apapun, dia memainkannya rapi, soundnya enak, didengar sampai sana itu enak. Ya udah, menurut saya orang makan aja enak gitu loh. Kadang-kadang tadi saya juga cukup menyoroti ya kayak apa. sentrong. Cukup menyimak Pak Baba itu mengatakan kita bisa main double pedal tapi harus dikontrol gitu kan. Kita rock harus ada distorsinya. Kita main apa harus paling nggak ada ininya. Kalau menurut saya ini berbeda sih. Kita main di salah satu tempat yang penting yang nonton kita itu nyaman. Nyaman itu dalam artian bukan hanya lagunya. Ini udah lebar ini. Cara kita ngomongnya, cara menyapanya itu ya Pembawaan dari dan lain pembawaan. sebagainya. Terus cara kita membawakan lagunya, sound yang keluar itu pas di telinga saat orang makan nggak ganggu. Itu Lagi makan, iya, lu sekarang misalkan nih, ini ada grup band bagus ini, katakanlah Queen, Queen main di sini ya, Queen, terus itu orang makan itu ini Queen keras banget, nyaman nggak? Meskipun Queen loh, ini logika saya seperti itu, meskipun Queen loh, asli Queen misalkan Brian May. Itu cuman dari satu volume gitu aja ya? Iya. Belum ngomong equalizer yang lain? Belum. Dari apa jenenge iki? Loudness ya, keluarnya itu pas di telinga. Gain. Pas volumenya lah ya, yang makan itu misalnya Queen, Queen, misalkan atau apalah. Terus dia sampai orang makan itu enggak enak, apakah dikatakan enak? Menurut saya tadi idealnya gimana? Idealnya ya di telinga yang nonton itu enak. Kalau ideal menurut zaman, Ini kan zamannya beda sekarang nih. iya, tapi secara zaman festival, zaman dulu, zaman sekarang, kalau di telinga nggak enak tetap nggak enak. Berarti harus yang tetap enak. Yang enak dulu. Sampai sedetail itu soundnya itu bener-bener bukan yang karakter sound harus gini ya. Orang denger enak dulu di telinga. Coba Mas host ini masuk ke kafe terus musiknya berisik, enak nggak? Enggak. Meskipun musiknya pop. Ya enggak. Meskipun musiknya keroncong atau musiknya yang enak sekarang. Ya enggak. Ini enggak kan? Tapi misalkan musiknya rock. Tapi rapi, volumenya di telinga enak enggak? Enak. Ya udah. Menurut saya kalau dikatakan ideal, menurut saya ya itu enak di penonton dulu. Kita kan menyuguhkan ke penonton, bukan kita main sendiri semau-maunya kita. Oke, itu kalau dari musiknya ya Pak Rudi. Ya. Tapi kalau dari orang yang bermusik nih, orang yang bermusik sekarang kan ya tadi dibilang juga perkembangan medsos sudah seperti ini, kita dituntut punya karya, terus ya lain sebagainya lah. Dengan background yang seperti itu, untuk rekan-rekan di Wonosobo itu dari pandangan Pak Rudi, ayo lo ngene lo, bermusiklah yang seperti ini atau bagaimana? Oh, oke. Kalau saya sih nggak menganjurkan ya. Kalau saya punya
dengan bandnya, saya punya band juga, punya standar sendiri. Saya kan nggak bisa mengajak orang berstandar seperti saya. Ya. Ya, minimal teman-teman yang mau saya bukan ngajari dan saya bukan hebat. Saya punya standar sendiri. Misalkan ini Pak Hos ini kan dokter kan, punya standar obat sendiri Iya. kan. Oh, standar ini raciannya ini kan. Saya pun juga punya racian sendiri. Jadi kalau dikatakan itu harus bagaimana? Yang pertama yang enak aja. Enak dulu. Yang penting enak. Enak loh. Kalau enak itu lebar loh Om Hos, lebar loh gitu. Enggak Sound. sempit. Sound. Terus Main. lagu, pembawaan, skillnya, kostum. Wah. Ya. Enak kan kita menampilkan kan packaging kan. Betul packaging. Jadi Ya. musik itu secara lengkap. Lengkap. Jadi yang di Wonosobo harusnya bermusiklah secara lengkap. Iya, menurut saya seperti itu. Tapi kan berbeda dengan band saya punya ramuan sendiri gitu loh. Iya betul. Dari mungkin yang membedakan dengan band lain, saya main band ya saya main yang saya suka. Tapi misalkan gini, saya suka kalau dikatakan jazz, saya belum jazz. Saya suka yang agak-agak mambu-mambu jazzy. Rodok jazz. Ya, rodok jazz. Ya, jazz. ngomong jazz itu berat itu. Nanti dikatakan, wah itu musisi jazz gila gitu. Enggak. Saya belum bisa jazz, mengerti sepenuhnya. Jadi yang intinya misalkan saya bawain, boleh nggak saya bawain rock nggak pakai distorsi? Boleh nggak saya bawain entertainment? Aku bikin aransemen yang agak-agak jazzy. Boleh nggak? Boleh kan? Ya itu rumus saya gitu loh. Apakah saya membawakan musik itu harus plug sama kaset gitu kan? Ya enggak lah. Kalau kayak gitu kan nanti kalau misalnya kita main ngomong kafe kan, ini ngomong kafe ya. Kalau festival mungkin harus persis karena yang dibawakan 2 sampai 3 lagu. Paling 2 lagu. Fokus enggak? Fokus. Kalau kafe 25 lagu, 30 lagu, 50 lagu. Dan setiap minggu kita main itu selalu update list baru. Berapa jam kita ngulik satu lagu? Ya, satu lagu katakanlah 1 jam. Kalau 30 lagu udah 30 jam. Terus kalau 30 jam kita bagi aja 1 minggu, intervalnya kan berarti katakanlah 5 hari. Ya 30 dibagi 5. 6. Sehari 6 jam. Ramadan, Pak. Ramadan. Apa kita nggak butuh makan, nggak butuh kerja, nggak butuh yang sekolah? Kita nggak butuh tidur. Ini loh di sini persoalan yang terlalu banyak menurut saya di musisi Wonosobo. Ya itu kita ngapain ngulik gitu loh. Ngulik boleh nggak? Boleh. Nah bedanya dulu saya punya basic ngulik. Sekarang apakah ngulik? Ya paling dengerin. Patternnya kayak gini. Patternnya kayak gini, enaknya kayak gini. Itu akan terjadi enak nggak? Ya standar enak, nggak bisa dikatakan enak sekali. Karena apa? Karena penonton pun nggak mungkin ngematake ya, memperhatikan. Iki salah ki. Kayak kudu kan ngono kan? Ya. Yang punya lagu aja kalau konser cok salah. Iya. Kalau festival, iya. Harus dicari kesalahannya kalau festival. Iya, kan salah. Melitutnya. Iya, kalau sekarang udah nggak zaman. Salah ya wajar. Orang kita itu kan biang kesalahan kan. Manusia ya. Manusia kan, ya udah wajar. Tapi kan bukan satu lagu itu salah semua. Terus. Ya paling ada part yang salah itu ya wajar lah. Karena kita memainkan beberapa lagu yang sangat banyak. Ya itu kalau menurut saya, bukan saya mau mengajari yang ideal seperti apa. Yang ideal ya mainkan aja sesuai hatimu. Yang enak, kamu berkali-kali main di kafe kan bisa merasakan. Oh yang enak seperti ini. Nanti akan timbul sendiri kok. Nggak perlu diajarin. Dari experience ya, dari pengalaman dan mau nggak menurunkan ego. Kalau dikomplain sedikit, ya mau nggak? Diarahkan. Karena apa? Iya di direct gitu. Yang di luar sana penonton itu lebih menurut saya, kalau penonton itu lebih ngerti musik daripada saat saya main. Ini pikiranku. Iya, karena mereka hanya mendengarkan, tidak memainkan. Iya. Jadi mereka fokus ke mendengarkan. Iya, dia fokus. Betul. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau saya musisi nggak terus, kan dia nggak ngerti main, nggak peduli. Kalau saya nonton musik ya pokoknya enak. Kalau dulu dinilai oleh juri, sekarang dinilai oleh penonton. Netizen. Itu lebih ngeri. Kalau juri itu nggak ngeri. Sepedes-pedesnya mulut juri lebih pedes penonton. Kalau misalkan makan nggak enak dia pergi. Dosanya banyak loh. Udah nggak suka bandnya, pergi karena nggak enak. Outletnya sepi, ya kan? Motong rezeki orang. Iya.
itu lebih bagus. celaka itu. Kalau Pak Baba, saya mau nanya Pak, kalau misal tadi kan Mas Rudi kan mungkin lebih fokus ke apa ya, bermain musik. Tapi kan kita tidak bisa membicarakan musik ini dari sekedar permainan aja, mainan lagu gitu kan, bukan hanya itu. Dengan perkembangan zaman yang terjadi, kira-kira sih, kalau menurut Pak Baba itu kira-kira bagaimana sih? Kalau dulu mungkin anak harus ikut festival, biar bermusik itu ikut festival. Kalau sekarang dengan festival yang jarang, tapi juga ada akses medsos yang luar biasa, kira-kira harus bagaimana? Ya itu Mas, yang tak pikir karena semua ini udah dimudahkan ya. Orang memproduksi musik, orang mau memasarkan musik udah sangat gampang sebenarnya, tinggal mau atau enggak. Ini ya seperti standarnya seniman saja lah. Seniman kan outputnya kan berkarya. Iya. Apapun itu, karyanya itu. Dengan musisi ya berkarya dengan musik, entah karyamu mau modelnya seperti apa, tapi berkarya lah. Pede dulu. Pede aja di musik. Jenengan pelukis, yang penting gambar wis meh. Payu ra payu yang penting gambar. Lepas dari ora payu tapi kan jenengan bisa menghasilkan satu karya. Iya. Sampai juga di musik. Jenengan bikin lagu sudah dicoba saya kira saya ngomong ke label lah, ya. Jangan jualan di Spotify segala macam itulah. Ternyata kok like-nya sedikit, nggak apa-apa. Tidak semua orang juga harus menyukai kita. Iya betul. Asal kita berkarya, outputnya kalau orang lain nggak bisa menerima, outputnya juga yuk balik ke awake dhewe. Iya. Kita jadi terasah. Bisa mengevaluasi karya kita. Nah, gitu loh. Dengan seperti itu kan, nek orangnya bijak ya, dia kan mengambil pelajaran dari itu. Ngopo sih kok ora payu? Apa karena musiknya desa? Apa karena vokale cempreng elek segala macam. Nah, dia bisa mengevaluasi itu. Jadi menurut saya tugasnya seniman ya berkarya. Kamu mau disebut mau musisi, mau pelukis, kan seniman. Mas Rudi musisi ya bilang. Iya. Walaupun dia wong bang. Tapi yang bang tadi. Oh ya. Bukan. Oh, beda. Tadi ngomong apa ya? Jangan sebut merek. Ya. Palingnya seperti itu. Jadi semua orang punya kegiatan di luar musiknya. Tapi kalau kita mau fokus di musik ya, silakan berkarya apapun itu. Jangan patah semangat, jangan kecil hati. Karena sekarang jan keran ini dibuka temenan. Apa Pak? Keran. Oh keran. Jan keran itu tak kira jan kera apa? Jan keran ini. Kerannya. Keran. Kerannya itu sudah dibuka. Berarti nggak harus lari ke ibu kota jadi artis? Nggak harus. Ya tadi Mas Edi nyontohnya apa? Latih apa? Wigenius segala macam itu. Wigenius. Awalnya ning Jakarta ning Indonesia dong ngerti Pak Wigenius itu apa? Enggak ada. Kurang ngerti Pak. Ini malah tekan. Iya, sudah sampai benua. Jadi nggak masalah. Sekarang batasan jarak segala macam wis nggak inilah. Tidak jadi persoalan ya. Sekali. Oke. Kalau Pak Baba tadi tidak harus jadi artis. Kalau Pak Rudi menanggapi bermusik itu gini nih. Ini harus dipikirkan ini nih, nanya biar nggak belibet. Karena baru ada podcast. Ya maaf. Nih. Terkait dengan kalau jadi artis itu kan menurut saya itu kan industri. Antara bermusik dan industri musik itu beda nggak Pak? Gimana? Bermusik dan industri musik. Jawab dulu, iya atau tidak, beda atau sama? Saya tak pikir bermusik dan industri musik. Bermusik dan industri musik. Sekarang atau dulu? Sekarang. Bermusik dan berindustri musik. Ntar dulu, ini kan menurut pendapat kan. Angel pertanyaannya. Dokter tulisannya elek. Kan? Takone angel. Bermusik dan berindustri. Sekarang, zaman sekarang. Oh, zaman sekarang. Beda atau sama gitu ya?
Iya, bermusik itu ya kalau berindustri musik ya pasti otomatis bermusik. Kalau bermusik ya harus berindustri musik. Iya, ya sama. 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 Berarti semua orang bermusik harus ke industri dong. Iya, kalau orang bermusik harus ke industri, ya kalau kita ngomong karya. Heeh. Kalau sekarang orang bermusik, ya bermusik itu kan motivasinya banyak. Ada yang mungkin cuma menghibur diri. Ya. Berarti kan itu nggak masuk industri tuh. Iya, ya kan. Jerengan nang kamar, nyanyi di kamar mandi. Tapi kalau dikatakan bermusik berindustri apa enggak bagi musisi ya, bagi seniman, kita kan ngomong seniman. Iya. Ya, sama. Sama. Tapi kalau motivasinya orang-orang itu bermusik hanya untuk menghibur diri atau pada saat patah hati terus dia nyanyi atau pada saat dia penat dia nyanyi, ya ini tergantung motivasinya dia di awal dia mau kemana. Kalau saya sebagai, ya sekarang saya aja, saya sebagai pemain musik ya, atau seniman lah mungkin dikatakan itu. Motivasi saya mungkin, iya bermusik saya seneng, ya menghibur diri, seneng. Mengisi waktu. Iya mengisi waktu. Terus ke industri, ya itu bonus. Karena belum ada waktu, ya karena kesibukannya berbeda-beda. Itu loh. Jadi kalau, ya ini yang saya tekankan ke anak muda. Kalau bermusik, ya berindustrilah. Nah kalau di lokal, iya harus berindustri. lah industrinya gimana? Loh, sekarang word genius saja bisa. Ya. Kenapa nggak bisa dijadikan suatu motivasi? Lewat medsos. Iya. Kita sekarang apa sih yang susah? Punya lagu, take, ya. Bisa kok ngetik di rumah sendiri. DAW banyak yang DAW free. banyak yang softwarenya banyak yang Free. jangan ada. bilang yang free. Itu paling nggak beli ya. Ada yang free tapi Pak. Ya mungkin ada yang free trial ya. Ya, Ojo 40 ngomong ke hari. free. Ojo ngomong ke free. Ya trial. Ojo ngomong ke free. Cuma kalau interface kan sekarang murah-murah. Ya. Mas Bram aja punya iRig kan, itu aja bisa. Irik Ya? coplok Android. Iya, bisa. Jadi apa sih yang susah di zaman sekarang? Kalau dulu mungkin recording harus zaman saya dulu Jogja. Karena di Wonosobo nggak ada, Semarang. Sekarang di rumah pun bisa lakuin kok. Oke. Jerang bisa jadi karya kan. Ya tinggal mau belajar, mau ngulik-ngulik yang. Nah kalau dulu ngulik skill, sekarang ngulik teknologi juga. Teknologi. Banyak. Nah itu betul. Ojo Melayu rono loh. Enggak. Iki apa Pak? Enggak. Ini alat lama tapi ya dengan teknologi baru lah. Ya. Ya harganya segitu. Larang. Aku nggak di endorse itu jadi. Jadi nggak usah sebut merek, percuma. Cuman penak. Iya. Nah gini Pak, ini mungkin hampir pertanyaan terakhir lah. Iya. Kalau saya sih melihat apa ya, di Wonosobo kan dulu kontestasinya jelas. Kalau kata-kata Pak Bagus saya terngiang. Pak Baba ini pernah bilang kontestasi. Perlombaannya itu dulu jelas. Perlombaan terkait dengan festival dan Wonosobo terkenal dengan kota rock. Semakin ngerok semakin oke. Festival menang diakui. Berarti kan kontestasinya jelas. Orang mengejar apa ya? Mengejar menang festival. Di festival itu selain hadiahnya tadi juga mengejar kepuasan. Ada kepuasan pribadi. Kalau sekarang, iya prestis sekali. Keren. Apalagi dulu harus rock. Wah, rock. Kan luar biasa. Bagus juga menurut saya. Cuman kalau zaman sekarang ini kan banyak sekali aliran musik baru. Bukan baru sih, ini lama. Cuman di Wonosobo terbentuknya bermunculan lagi. Oh, jazz mungkin dulu tahun 70 tahun 80 banyak yang main jazz. Tapi sekarang setelah lama nggak ada kabarnya di Wonosobo ada lagi. Pop yang lama tertinggalkan atau hanya sekedar musik pengiring tidur jadi dimainkan lagi. Menurut Pak Rudi nih, nanti Pak Bapak tenang, dapat pertanyaan, tenang aja. Menurut Pak Rudi, di Wonosobo ini iklimnya oke nggak kalau untuk musik yang beragam? Musik yang beragam. Iya. Kalau menurut saya di Wonosobo musik beragam itu oke-oke aja. Kalau saya ngomong secara global, perkembangan musik itu sama dengan fashion. Itu zaman saya kuliah ekonomi itu. Oh iya, benar. Jadi saat trennya fashionnya seperti itu, musiknya pasti akan mengikuti. Pasti. Iya. Itu pasti ya. Coba sekarang celana-celana potlot itu kan zaman dulu udah ada itu. Baggy zaman dulu baggy ya.
Sekarang tetap baggy tapi agak slim. Itu udah ada dulu. Musiknya seperti apa? Coba perhatikan, lihat YouTube. Zaman musik seperti itu udah ada apa jenenge? Rap itu udah ada, Om. Sekarang dulu. muncul lagi. Nah, sekarang muncul lagi tapi dengan fashion yang hampir sama tapi diinovasi. Dengan musiknya pun sama rap tapi diinovasi. Itu misalkan contoh rap yang saya perhatikan loh ya. Dari teori yang pernah saya pelajari di ekonomi gitu loh. Itu akan terus berkutat seperti itu. Contoh TV. Sekarang kan zaman TV layar apa ini apa yang tipis ya yang Smart TV. Smart TV. Iya itu kan sekarang namanya. Maksudnya TV-nya yang datar ya, layar datar. Dulu saya SD layar cembung, Om. Layar datar enggak laku. TV tabung. TV tabung. Cembung ya. Ininya apanya? Kacanya itu loh, depan itu lensanya itu cembung. Sekarang TV-nya flat. Padahal TV yang flat itu dulu ada, enggak laku. Ini kan tren. Tren. Itu tren. Coba perhatikan. Apa, Pak? Ya. Style ini dandanan anak zaman sekarang. Ya. Santai pakai sendal kayak bule-bule kan. Celananya coba ada anak muda yang zaman sekarang suruh pakai celana baggy yang model dulu God Bless Ahmad Albar mau? Karena nggak zaman. Iya, musiknya pun juga kalau yang celana kunci tanya ini satu-satu. Mungkin dia taunya sekarang Maroon 5. Ya? Terus kayak ini R&B itu. Wah, ya itu. Zaman sekarang. Jadi kalau dikatakan tadi apa tadi pertanyaannya? Iklim bermusik di Wonosobo itu mengakomodir nggak sih kira-kira kalau misalnya multi genre? Boleh. Bagi saya itu bebas. Dan sekarang pun kayaknya udah mulai banyak ya yang genre-genre. Boleh aja mau pop apa? Japanese mau apa? Mau ini, mau itu, mau jazzy, mau apa? Boleh kok. Boleh. Pertanyaan cuma satu. You punya band, kira-kira masuk enggak? Ya udah itu aja. Ya kan? Iya, yang industri nonton, lokal. Misalkan ini aku main musik goblok, trang-trung misalnya. Iya. Yang nonton terima dan dia terhibur, senang, ya enggak apa-apa. Dipakai, besok main lagi, Mas. Jadi kalau batasan musik itu menurut saya enggak ada. Batasan ya yang wajar, orang denger enak. Udah itu aja. Enggak harus kepatok harus ini. Enggak ya. Karena bagi saya kalau kepatok harus itu latihan. Saya punya treatment latihan. Saya harus kepatok itu, tapi saat main lepas. Kalau kita ngepas main itu kita kepatok, ya musik kita segitu-gitu aja. Yang harusnya lebih luas, tapi karena kepatok ini sudah dikotak-kotakkan sendiri nih, di pikiran kita sendiri, ya segitu aja. Pasti pertanyaan lari ke sini. Berarti kalau misalkan nanti main musik banyak begitu nggak punya karakter dong. Iya. Ya kan? Larinya ke situ kan? Ya. Iya. Yang berbicara karakter adalah karya. Jadi karyanya ya. Iya, karya. Jadi seorang musisi yang sudah oke menurut saya ataupun yang dia punya feeling yang memang pintar berkarya, saya kira nggak mempermasalahkan. Justru dari banyak wawasan itu banyak referensi. Bisa dirangkum. Iya. Bukan ditiru loh ya, referensi. Kayak Weird Genius itu kan yang tadi dibicarakan, ada etniknya. Ada ini kan. Mungkin dulu kalau main etnik, White Nika. Ya kan? Terus main rap mungkin Iwake. Ya. Nah, sekarang dirangkum jadi itu. Iya. Dengan teknologi yang lebih maju. Iya. Bisa ya gitu. Dan lebih sederhana loh secara budget. Iya. Masa Pak? Iya. Banget Om. Sekarang kalau mau recording yang rap yang tetek bengek dulu ya, ini kan kita harus berapa shift gitu kan? Take drum, ya kan drumnya api, gitar kan, netting pletot. Berapa ya budget yang kita keluarkan? Sekarang kita beli DAW, interface, pakai PC, take bola bali salah baleni. Sak mareme. Ini kan kesempatan yang begitu luas bagi teman-teman. Kenapa harus dikotak-kotakkan? Semakin mindsetnya kita mengkotak-kotakkan, semakin kacau kita. Ya udah, kita musik yang enak aja. Oke. Menurut saya loh ya. Ya. Ini kalau Pak Baban ini saya punya jurus. Kalau Pak Baban kan
ya seperti kita ketahui termasuk ya tadi saya bilang sesepuh karena jenggotnya cukup panjang. Terus Pak Bapak juga tergabung di WRC. Ini WRC kan apa Pak? Wonosobo Rock Community. Komunitas Rock City. Wonosobo Rock City. Wow, Wonosobo Rock City. Ini kan memang sudah rock lah ya. Nah, terkait dengan perkembangan genre yang banyak di Wonosobo, di zaman sekarang lah, bukan di Wonosobo, dunia maya ya. Di dunia maya anak Wonosobo juga banyak yang berkarya di luar genre rock. Kalau Pak Baba menanggapi itu bagaimana Pak? Kira-kira Wonosobo itu sebenarnya bisa mengakomodir nggak sih? Bisa menampung? Jadi gini ya, seni itu nek ngomong seni apa? Penikmatnya kan banyak orang, pun relatif. Nek ngomong ke musik rock, ya zaman sekarang wong sing seneng musik rock ya seneng musik yang lain juga banyak. Betul. Dan itu manusiawi, sah-sah saja. Yeah. Kembali ke musisi, semakin banyak genre yang kita nikmati, yang kita dengar, yang kita jadikan pelajaran, kan semakin nambah apa ya, otak kreatif kita semakin wawasan kreasi. Karena sebenarnya kita kan apa ya, otak kreatif itu kan awalnya apa, meniru. Yeah. Kita meniru, baru kemudian otak kreatif kita berjalan. Kita pernah mendengarkan, musik rock siapa? Aerosmith. Kemudian yang dia gandeng Run DMC Omien, Walk This Way. Itu kan juga pikir musik rock kok bisa bergabung karo rap. Iya, betul. Tapi keren sekali. Kemudian ana meneh mbiyen apa? Dia drummer Tommy Lee. Dia drummer, dia jadi rapper juga. Dulu ada band dia Method of Mayhem. Apa kuwi? Wah, keren. Liriknya juga saru-saru banget. Saru-saru. Klipnya apalagi? Tapi mereka terbuka. Tapi dengan apa? Featuring segala macam itu otak kreatifnya jadi muncul. Terbuka. Kita jadi membayangkan, nek dangdut, yo ono roke segala macam piye sih? Udah dibuktikan sama Mas Toto Anggit pas dulu di satu televisi iya. Ya jebul ya, ya keren ya. Musik dangdut distorsi ini koyo ngono, melodi ini koyo ngono. Masuk juga. Keren. Lah gondrong segala macam itu. Wong kretek loh gue. Orang kretek. Dan tak pikir di perkembangan musik di Wonosobo itu malah harus di apa ya? Explore. Harus dieksplor. Ya, betul. Jadi teman-teman harus mendengarkan banyak sekali musik. Jangankan bocah-bocah Wonosobo sing apa ya, yang lokal Wonosobo aja lah. Saya pernah baca koyok ning podcast apa ning apa ya? Lupa saya. Pai Burman. Dia juga mendengarkan musik yang lain. Dia tidak hanya sembarang mendengarkan musik rock atau blues iya, atau karyanya Pai juga yang beragam. lain juga. Enggak. Dan itu menambah wawasan. Jadi tak pikir semakin banyak kita menikmati beragam genre, semakin kita bisa mengasah kreativitas kita. Jadi bukan sesuatu yang nek umpamane musisi rock kok ngrungokno apa dangdut atau jazz atau yang lain, itu bukan sesuatu yang lah. Iya, itu betul. yang malah keren, bisa saling melengkapi. Buat musisi wong sing pianing rock kayak Mas Rudi juk tiba-tiba ngejazz, bocah biasanya pecicilan saya dianteng temen. Itu bukan sesuatu yang cikiting. Nahan emosi segala. Iya, itu kan juga butuh proses, ada ya, belajarnya juga. Makanya jadi tak pikir semakin banyak kita mendengarkan genre lagu, referensi yang kita dengarkan semakin banyak, semakin baik untuk perkembangan diri kita sendiri aja dulu lah. Ya. Banyak pelajaran yang bisa kita dapat. Dari diri kita ya? Iya. Oke. Jadi kalau saya yang tangkap dari Pak Baba ini, karena dulu saya pernah belajar kedokteran dan akan selalu belajar kedokteran. Wah. Ini nyambung.
Karena sebenarnya otak kita itu kan di sini nih. Tapi kita punya indera penglihatan. Otak saya di sini. Waduh, ning dengkul. Udah lama yang dengkul wis suwi. Ngerti sih jane. Yang kita punya indera. Nah, indera itu sebenarnya kita menangkap setiap hari, setiap waktu kita menangkap rangsangan indera itu yang akan diproses di otak. Nah, tergantung otak kita mau menerima apa tidak. Kita mau menerima itu, mengolah itu jadi apa, itu kan tergantung sininya. Iya. Betul sekali, Mas. Jangan jadi hek ya. Janganlah. Wah. Jangan. Karena sesungguhnya apapun seninya itu, apapun jenis seninya itu baik. Iya, betul. Jadi penilaian kadang untuk beberapa orang penilaian hanya butuh di kepala saja lah. Jangan sampai keluar. Karena emang emang musik itu, seni itu relatif. Ono sih gambar abstrak, tak pikir lah gambar mingkoyong itu iso laku larang temen. Iya. Tapi karena istri saya dia seneng dengan lukisan segala macam, wah iki larang Mas, iki apik koyo ngene iki piye? Mosok koyo ngono apik. Nah, itu semakin lama kita harus memahami, oh ya untuk beberapa orang gambar abstrak itu ada maksudnya. Karena yang dia lihat enggak cuma gambar itu, tapi juga mungkin dia membayangkan perasaan pas dia nulisnya, melukisnya, emosinya keluar di situ. Jadi penilaian seni itu sangat luas, relatif, dan semua seni itu bagus. Iya. Termasuk air seni. Iya. Bagus juga. Wane ora berseni. Kakean melbu rumah sakit. Bener. Iya, nggak bisa pipis ya. Kakean barang ya boros. Boros Sedot itu. ledengnya larang. Ngombe terus. Oke, ini Pak yang terakhir Pak. Yang terakhir nih, ini kan saya harus memanggilnya Bapak ini Pak. Pak RT dan Pak RW. RT RW. RT RW. Nah ini saya untuk yang terakhir, mungkin untuk penutup dari narasumber yang saya undang di sini, kira-kira pesan-pesannya apa untuk rekan-rekan semua yang di luar sana? Kita juga masih bermusik. Nah, kita sesama pemusik lah, sama musisi di Wonosobo. Kalau dari Pak Baba dan Pak Rudi, pesan-pesannya apa? Nyongsik ya. Oh ya boleh. Daftar. Ya tadi saya sudah bilang bahwa seniman di sini ada musisi, ada pelukis dan macam-macam. Tugasnya cuma satu sebenarnya, berkarya. Cara berkarya bagaimana? Ya tergantung kamu musisi, ya terserah berkarya seperti apa, bikin aransemen, bikin lagu, bikin lirik segala macam. Selama tidak usah mikir diterima orang lain atau enggak masalah. Sambil belajar. Saya jelek-jelek seperti ini saya juga beberapa bikin lagu segala macam dengan teman-teman dulu. Asumsinya orang laku tak dol, ya tak rungokke dhewe. Musik yang saya bikin, saya punya beberapa lagu lah. Tak puter ning omah, keluarga do seneng. Anak saya apal. Itu satu poin ya. Kalau yang dengerin terus teman-teman saya masuk mobil tak setel gue udah seneng, melu seneng saya. Ke lebih luas lagi, lebih ning radio segala macam. Enggak masalah, yang penting berkarya. Apapun itu. Selama otak kita berpikir kreatif terus enggak masalah. Poin plusnya bisa diterima orang lain, itu poin plus. Tapi isi lain nikmati sendiri itu sudah satu apa ya? Tak pikir apa om? Kebanggaan buat diri kita sendiri aja lah, nggak masalah. Saya udah gawe bengi-bengi, lek-lekan, isih mikir lebar isih mikir bayar studio. Isih mikir bayar. Iya. Nah, seperti dan harus kita bisa nikmati. Iya. Jangan tidak wis rekoso kaya ngono, kita sendiri yang bikin Ini pesan-pesan apa curhat? Plus Pak. Plus curhat. Sidik lah. Ya ono curhat ya. Iya. Kalau Pak Rudi gimana Pak Rudi? Aja curhat. Ora. Kampret Rudi. Pesan-pesan kalau buat siapa? Ya buat teman-teman kita. Teman-teman marilah musisi ya, Rudi Jati. Kalau saya kata anak kalau seniman itu luas, kalau saya sih musisi ya. Wong saya bergelutnya di bidang musik ya. Kalau buat teman-teman musisi ya, pertama mindset lah.
Karena itu yang awal. Menurut saya ya. Kalau mindsetnya udah buruk, berpikirnya jelek terus, gimana bisa berkarya dengan baik? Gimana bisa main dengan baik? Belum berkarya loh. Oh iya. Belum berkarya. Belum sampai karya. Belum. Main aja. Main aja pasti nggak bagus. Bener nggak itu? Bener. Yakin nggak yakin? Saya pernah ngalamin. Saya berpikir negatif terus, mainku kacau. Itu yakin. Ini yang saya alami. Kalau saya tanya teman-teman yang non Muslim, ya, basis saya orang gereja, itu dia bener-bener mainnya enak. Kenapa? Karena dia bener-bener melayani Tuhan katanya. Dia benar-benar ikhlas. Gospel, positif berarti ya. Berarti positif kan gitu loh. Lah gimana ceritanya dia bisa main enak kalau dia nggak positif di pikirannya? Pertama mindset. Ya, kesimpulan saya, pesan-pesannya ada mindset. Ayolah kita positif. Kita positif, saya dan Pak host ini semua terima kasih. Ini bikin podcast seperti ini kan karya. Betul. Kita ini ada di Wonosobo Drummer Movement. Artinya ya kita drummer semua nih. Drummer. Nanti mungkin Pak saya usul boleh diundang nih yang lain di luar. Gitaris atau vokalis, apa boleh Mbak siapa gitu kan. Supaya kita sering berdiskusi karena persoalannya kita nggak pernah berkomunikasi dan berdiskusi. Jadi mindsetnya jadi lain gitu loh, bukan buruk. Mungkin terus timbul kecurigaan, wah dikira mau menguasai dunia, gitu kan. Padahal Empire. Apa yang mau dikuasai? Yang mau dikuasai kan nggak ada. Kita cuma asik aja, hanya berbeda pandangan. Nah, itu mindset. Makanya dengan ini saya senang nih diundang di sini di Abasi Coffee and Eatery ini. Ya positif. Betul. Kita dari tadi nggak ada gibah kan? Enggak. Kalau kita nggak ada kegiatan pasti gibah, pasti. Karena saya pernah mengalaminya. Ya, saya makanya, rutin melakukan. Iya, kita harus selalu konsisten. Konsisten bukan gibah, konsisten untuk ini melakukan diskusi ya. Hal yang positif. Hal yang positif. Ini kan termasuk karya nih. Yang nyoteng aja ini orang baru bisa nyoteng kan. Wah, ya tadi itu baru diajari. Iya, baru diajari. Pegang gimbal. Nah, ini kan karya, yang lain mungkin bisa melakukan, bisa ngomong. Ya, bisa kalau cuma nyoteng kayak gitu aja aku bisa, tapi mau nggak melakukan? Sama kita berkarya, sama kita berpikir positif. Mau nggak kita berpikir positif? Kalau berpikir positif ya, mau nggak melakukannya? Duitnya mau nggak? Duitnya mau, duitnya belum tentu. Nah, ya pertama menurut saya ini buat teman-teman mindset lah. Kalau mindset itu, saya juga bukan orang baik ya, tapi saya selalu akan berpikir dan saya akan melakukan bahwa hari ini harus lebih baik. Bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Betul. Jadi akan kita selalu berpositif thinking ya. Ini nanti enak kok. Rata-rata kita main musik pasti jadi enak. Karena saya pernah kata-katanya Om Idang Rasidi, ini musikmu adalah sikapmu, sikapmu adalah musikmu. Wah. Ya, jadi ini dalam ini kalau saya paham ini. Dulu Idang Rasidi itu Om Idang. Musikmu, kalau kamu bermain musik seperti itu ya sikapmu akan seperti itu. Kalau sikapmu seperti itu ya kamu akan bermain musik seperti itu. Artinya apa? Kalau kita kepingin main yang halus, rubah sikap kita jadi halus. Bener gak? Saya pernah latihan stick brass itu sama guru saya Om PJ itu. Gak bisa-bisa, saya cuma dikandani. Kalau kamu kepingin main yang halus, rubah sikapmu. Akhirnya saya jadi baik nih. Jadi positif. Akhirnya jadi bisa. Berbeda ini. Iya, itu dalam itu. Itu nanti di episode berikutnya itu. Bukan, pesannya pokoknya mindset dulu lah. Hari ini saya berpesan. Mungkin itu aja. Monggo. Untuk teman-teman musisi mungkin ini ya, tadi dari Pak Rudi ini penting juga. Selain kita biasanya itu ngutak-utik genset, ini juga harus mindset. Oh iya. Masuk lucu. Ya lumayan lah. Lumayan lah. Gratis kok njaluk lucu ya. Boten nggih. Mungkin kalau dari saya menambahkan ya, atau merangkum sedikit dari tadi sudah kita membicarakan banyak hal terkait dengan musik yang ada di Wonosobo. Mungkin ya kita melewati banyak era festival, terus festivalnya berhenti, sekarang muncul era band cafe, band top 40, terus juga tadi menyinggung masalah karya, terus menyinggung masalah mindset. Ada juga multi genre yang ada di Wonosobo ini. Ya kita selayaknya tetap harus bisa positif. Dalam bermusik itu intinya kita harus positif. Entah itu positif thinking, kegiatannya yang positif, dan jangan lupa kita harus punya mindset yang positif. Iya. Jadi pada saat kita berbeda juga kita bisa menerima.
pada saat kita main juga kita bisa mengembangkan diri kita, tidak Betul. hanya musik kita. Betul. Oke, setuju ya? Setuju. Setuju. Yang penting satu, Pak Hos. Apa Pak? Kita selalu jaga kesehatan, jangan sampai kita positif malah positif COVID kan. Nah nanti ketemu saya, nanti ketemu Jangan saya. sampai Jangan itu. ya, jangan. Saya selalu menggunakan masker. Oh, iya. Ini karena saya ngomong ini mikrofon saya sendiri, bukan untuk bersama-sama, jadi nggak apa-apa. Oh iya, Tapi saya tetap memakai masker. wah itu. Karena kalau ini nggak bisa ngerokok. Wah masalah, perkoro itu ya. Iya, iya. Oke. Oke, mungkin dari podcast hari ini cukup sekian ya. Kita akan bertemu lagi dengan podcast-podcast yang lain tentunya dengan sumber-sumber yang lain, musisi yang lain. Iya. Tidak hanya drummer, bisa gitaris, vokalis, Iya. keyboardis, pokoknya semua yang bergerak di kendangris. kendangers, Kendangers. kendangers dan lain sebagainya. Nanti akan kita undang di sini. Kita tidak terbatas karena kita open minded. Kita open door dan open minded. Kita pintunya terbuka, pikiran kita terbuka untuk musik Siapapun yang ya. lebih. Oke. Nanti yang lain dari musik juga boleh. Boleh. Podcast, ya. Kan disponsori oleh Abasi Coffee Karena and bermusik Everything. itu tidak hanya lagu, Iyalah. kopinya juga. Iya. Ah, ini apalagi di Abasi ya. Ini nih ini Kaskara. Ini kombucha habis nih, kaskara. habis semua nih. Kalau Ini nggak enak pasti saya nggak ngomong habis. terus jadi nggak minum dan pakai masker. Kalau nggak enak pasti nggak habis. Nah ini tandukan barang. Oh, tanduk ini 2 ini saya pesennya ini. Pak Pasti. Haba habis ya? Sampun. Habis. Itu ampasnya. Katanya mau Ampasnya. dibawa pulang. Mau. Tadi parfum. Ya mungkin podcastnya cukup sekian. Kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lainnya. Bye.